Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yaitu adalah BMW seri 3 F30. Dan yang kali ini kita bahas adalah varian spesial yaitu adalah varian bermesin diesel. Ini adalah pertama kalinya BMW menghadirkan mesin diesel untuk BMW seri 3 di tanah air. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli BMW F30 diesel seperti ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Untuk penampilannya, BMW seri 3 F30 ini memiliki penampilan yang berubah secara cukup signifikan. Itu dikarenakan dengan model grillnya yang lebih membesar dan dia dibuat seolah-olah seperti menyatu dengan bagian headlampnya. Dan yang di samping kami ini adalah varian 320 diesel, yang mana adalah varian tertingginya yaitu BMW modern. Dia hadir dengan kisi-kisi grillnya ini berwarna silver. Dan juga ada sentuhan silver di bagian bumper sisi tengah serta di bagian sisi pinggirnya. Untuk headlampnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan proyektor serta dia sudah ada teknologi Xenon. Jadi untuk lampu jauhnya sendiri pun juga menyatu di bagian pada proyektornya. Untuk lampu sennya masih menggunakan bola lampu pijar biasa serta dia sudah dilengkapi dengan Angel Eyes LED. Untuk fog lampnya sendiri cukup disayangkan untuk varian non LCI ini masih hadir dengan lampu halogen biasa. Dan penampilan di bagian depan walaupun ini adalah bukan varian yang paling sporty, namun walaupun begitu dia tetap memberikan ciri khas dari BMW seri 3 yaitu berpenampilan yang lebih sporty. Apabila Anda pilih varian yang sudah dilengkapi dengan bumper M-Tech, membuat mobil ini memiliki penampilan yang jauh lebih agresif lagi. Nah, untuk mesinnya sendiri, BMW 320d ini hadir dengan kapasitas mesin 2000 cc yang dilengkapi dengan turbo intercooler. Dia mampu menghasilkan tenaga 184 PS dengan torsi 380 Nm. Dan tenaganya tersebut dialirkan ke roda belakang melalui transmisi otomatisnya 7 percepatan yang memiliki mode manual. Untuk penampilan ruang mesinnya Anda bisa lihat terlihat sangat rapi sekali dengan berbagai cover plastik di bagian sisi atasnya yang membuat penampilannya memang terlihat rapi. Namun cukup disayangkan untuk di bagian kap mesinnya sendiri peredaman panasnya ini hanya di bagian sisi tengahnya saja. Dan seperti saya bilang, untuk sistem pengeremannya sendiri pun mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta brake assist, dan juga sudah ada traction control sebagai standarnya. Secara desain, mobil ini sebenarnya memiliki garis-garis yang dipertahankan dari BMW generasi ke generasinya untuk seri 3, yaitu garis bodi yang tegas di bagian samping, kemudian juga di pilar C yang model garis seperti ini adalah menjadi ciri khas dari BMW. Kemudian, untuk penampilannya sendiri, ini adalah varian 320d BMW modern yang merupakan varian tertinggi. Dia mendapatkan list silver aluminium look yang mana membuat penampilannya juga terlihat lebih mewah. Ini bukan chrome tapi silver aluminium, jadi cukup unik penampilannya. Dan untuk peleknya sendiri juga sudah hadir dengan ukuran yang cukup besar yaitu 17 inci di mana dibalut ban dengan ukuran 225/50 dan sudah dilengkapi dengan fitur run flat tire. Kemudian untuk di bagian handle pintunya sendiri, di bagian bawahnya ini sebenarnya dia ada lampu LED-nya, penerangannya. Nah, Anda bisa lihat. Dan untuk kaca spionnya juga ada lampu LED spionnya di sini, serta dia sudah dilengkapi dengan fitur pelipatan secara elektrik yang bisa dioperasikan dari dalam kabin. Dan sistem pengeremannya dia sudah hadir dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang, dan juga sudah ada ABS, EBD, dan juga traction control sebagai standarnya. Untuk penampilan di bagian belakang, BMW seri 3 F30 ini bisa dikatakan terbilang cantik, apalagi di malam hari pada saat lampu belakangnya ini menyala. LED barnya ini membuat penampilannya terlihat sangat elegan. Bicara soal elegan, dia juga mendapatkan sentuhan silver di bagian sisi tengah bumpernya ini yang sama persis seperti di bumper depan serta di list kaca sekitar bagian sampingnya. Dan untuk knalpotnya memang hanya ada satu sisi dan satu buah pipa di bagian sisi sebelah kiri, serta dia dilengkapi dengan reflektor pada bagian tengah bumpernya di masing-masing sisinya. Dan bicara soal konfigurasi lampu belakangnya sendiri, saya lupa mengatakan bahwa untuk lampu sen dan juga lampu remnya ini masih menggunakan bola lampu pijar biasa. Namun untuk lampu mundurnya dia sudah LED. Dan untuk membuka bagasinya sendiri pun dia ada beberapa akses, yaitu akses melalui langsung yang ada switch-nya di sini, serta ada switch di bagian dalam kabin, dan juga melalui anak kuncinya. Anak kuncinya tinggal kita tekan seperti ini. Anda bisa lihat untuk bagian bagasinya dia punya bagasi yang terbilang lega, di sini kapasitasnya besar, serta ada beberapa tempat penyimpanan terbuka di bagian sisi kiri maupun di bagian sisi kanannya.
Kemudian di bagian bawahnya sendiri juga ada cargo net, serta di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan lagi. Dan memang perlu Anda ingat, mobil ini tidak dilengkapi dengan ban serep karena dia sudah dilengkapi dengan fitur run flat tire. Kemudian di bagian pintu bagasinya juga ada tempat penyimpanan untuk segitiga pengamannya. Dan untuk mengakses akinya, di bagian tempat penyimpanan terbuka ini ada sebuah pintunya dan disitulah akinya. Kemudian di sini pun juga ada tempat penyimpanan untuk toolkitnya yang bisa langsung Anda akses. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya. Dan yang seperti Anda tahu bahwa ini adalah versi 320D yang merupakan varian diesel. Dan ini adalah varian tertingginya, yaitu disebut sebagai BMW modern untuk di 320D. Jadi dia setara seperti varian luxury di versi mesin bensinnya. Nah, Anda bisa lihat sebenarnya dia sendiri pun juga hadir dalam beberapa pilihan warna interior. Kebetulan kami dapat unit yang berwarna hitam interiornya di sini. Yang sebenarnya warna hitam ini bisa dikatakan mudah perawatannya, tidak mudah kotor. Kemudian juga dia tetap terlihat bersih serta dia pun terlihat mewah kapanpun hingga usianya yang kini bisa dikatakan sudah menginjak 7 hingga 8 tahunan. Oke. Bicara soal kualitas interiornya, secara overall mobil ini punya kualitas interior khas dari BMW seri 3 mobil-mobil Eropa. Kualitas interiornya ini bisa dikatakan premium, mulai dari bagian dashboardnya ini seluruhnya material soft touch, kemudian bagian door trim, konsol tengahnya hanya ada beberapa sentuhan plastiknya di sini, dan uniknya dia untuk wood panelnya ini modelnya 3D, jadi terasa sampai ke bagian ini kalau Anda raba ini nih seluruh bagiannya ini ada beberapa motif kayu yang bisa Anda pilih sebenarnya juga. Kemudian dengan sentuhan silver, aluminium look di beberapa bagian membuat penampilannya juga terlihat mewah. Oke, untuk bagian joknya sendiri dia dilapis dengan kulit yang berbeda dengan varian di bawahnya. Jadi untuk varian BMW modern ini dia kulitnya ini kulit asli ya, bukan kulit yang varian di bawahnya itu disebutnya adalah Dakota leather yang berbeda dengan ini. Kemudian kita mulai dari konsol bagian tengahnya dulu. Nih konsol tengahnya uniknya, BMW membuat mobil ini di beberapa variannya hadir dengan model konsol tengah yang dimana layar iDrive-nya ini seperti layar iDrive eksternal. Jadi seperti sebuah tablet yang Anda letakkan di bagian atas dashboard. Nah, untuk di sini dia iDrive ini sebenarnya dari BMW hadir dengan banyak banget fitur. Dia tidak hanya sebagai fitur multimedia, tidak hanya pemutar radio segala macam, tapi dia juga menampilkan beberapa informasi karena dia di sini berfungsi sebagai MID juga, serta pengaturan mobil pun juga bisa Anda lakukan dari iDrive-nya ini. Jadi pengaturan mobil bisa Anda lakukan di sini, ada menu settingnya, dan vehicle information tentang service dari mobil ini atau error code pun juga ditampilkan pada layar iDrive ini. Dan fitur multimedianya sendiri pun dia hadir dengan ada AUX, kemudian juga ada Bluetooth, kemudian juga ada USB, yang mana ini benar-benar konektivitas yang sangat komplit untuk mobil ini. Jadi Anda tidak perlu menambahkan berbagai hal, tapi memang cukup disayangkan bahwa dia tidak dilengkapi dengan kamera mundur, jadi Anda harus menambahkan opsionalnya untuk kamera mundur. Dan MID-nya sendiri pun juga di sini ditampilkan banyak banget informasinya, mulai dari konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada, kecepatan rata-rata, kemudian juga ada waktu trip meternya pada saat Anda melakukan perjalanan sudah berapa jauh, berapa lama, itu semuanya ditampilkan di sini. Ini cukup banyak yang dibahas di sini juga. Kemudian pengaturan mobil yang seperti saya bilang tadi, pengaturan mulai dari layar, kemudian juga unit pada layar MID di bagian instrument cluster, pengaturan audio, kemudian juga pengaturan AC yang bisa diatur secara detail di sini. Itu seluruhnya bisa, sampai pengaturan lampu, kunci pintu, pengaturan mode berkendara, itu semuanya bisa di sini. Oke, kita lanjut lagi setelah iDrive. Karena iDrive itu umum sekali pada BMW. Di bagian bawah layar iDrive-nya ini kisi-kisi AC, di tengah ada tombol hazard dan juga door lock. Kemudian di bagian bawahnya lagi barulah di sini ada pelengkap dari fitur iDrive-nya. Jadi di sini ada tombol untuk seperti tombol memori, yang mana tombolnya ini tuh juga dia ada touch sensitifnya seperti touchscreen. Pada saat Anda letakkan seperti ini, di bagian layar atasnya ini dia bisa menampilkan informasi bahwa di nomor 1 itu ada memori apa segala macam untuk di radio, atau beberapa fitur lainnya yang bisa Anda setting. Kemudian di sini ada pengaturan volume secara langsung, mode. Lanjut ke bagian bawah, ini adalah kontrol unit AC.
sudah dual climate control, pengaturan terpisah suhunya antara sisi kiri dan sisi kanan. Ada fitur auto, kemudian juga auto flap-nya yang bisa diatur secara manual agar dia tidak kembali mati, karena sebelumnya beberapa seperti Mercedes-Benz itu pada saat Anda sudah sirkulasi udara di lock, dia tetap kebuka secara otomatis beberapa lama. Namun kalau di BMW ini dia bisa di lock. Kemudian tombol defogger kaca depan dan belakang juga ada di sini menyatu, dan ada fitur Max AC-nya, di mana Max AC ini pada saat Anda masuk ke dalam kabin, keadaan kabin panas, Anda bisa menekan tombol tersebut untuk mempercepat pendinginan suhu kabin. Oke, lanjut lagi di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ini ada tempat penyimpanan, kemudian ada soket 12 volt. Di sini tempat penyimpanan terbuka, dan apabila Anda buka seperti ini, dia bisa menjadi 2 buah cup holder. Dan memang kuncinya ini tidak ada slot tempat penyimpanannya karena memang sudah keyless go, mungkin sebaiknya Anda letakkan di kantong saja. Kemudian model tuasnya sendiri di sini tuas khas dari BMW. Jadi modelnya hanya udah seperti joystick seperti ini saja. Dan mode berkendaranya dari transmisinya sendiri ada modenya yang bisa dirubah, jadi dia ada mode sport dan manual yang hanya tinggal digeser ke kiri. Sedangkan untuk mode berkendaranya, bagian mesinnya itu ada di bagian sebelah kanan tuas transmisi. Di sini untuk mesin diesel hanya ada 3 pilihan mode, yaitu standar, sport, dan juga eco pro. Di sini pun juga ada di depan tombol mode berkendara ini ada tombol untuk menonaktifkan traction control. Dan kontrol untuk iDrive-nya sendiri khas dari BMW, yaitu diletakkan di setengah, dan ini penggunaannya sangat simpel sekali. Di sini sangat mudah sekali karena dia juga udah ada tombol untuk fast access-nya di sini langsung untuk menu, media, radio, telepon, dan navigasi. Oh iya, dia pun juga sudah dilengkapi dengan navigasi yang bisa digunakan di tanah air. Oke, kemudian di bagian armrest, armrestnya ini berlapis kulit yang sama persis dengan bagian jok, di mana di bagian bawahnya ada beberapa fitur yang bisa Anda gunakan untuk iDrive-nya sendiri, yaitu ada USB dan juga aux in, dan tempat penyimpanannya memang cukup disayangkan tidak terlalu besar. Oke, lanjut lagi ke bagian instrumen cluster. Sekarang saya nyalakan sedikit seperti ini. Di bagian instrumen clusternya Anda mendapatkan banyak informasi di sini. Khas dari BMW yaitu adalah dia tetap menggunakan sebelum LCI, mobil ini tetap mendapatkan instrumen cluster model analog, jadi penunjuk untuk tangki bahan bakar, kecepatan, kemudian putaran mesin, dan juga temperatur oli mesin itu seluruhnya analog. Barulah di bagian bawah putaran mesin itu ada penunjuk informasi lainnya seperti ekonometer, kemudian juga posisi dari tuas transmisi, dan di bagian bawahnya itu barulah sebuah layar panjang di mana ini berfungsi sebagai MID. Dalam MID-nya ini menampilkan banyak informasi, temperatur udara luar, jam, kemudian juga sisa bahan bakar yang ada odometer, trip meter, dan Anda hanya tinggal memindahkannya dengan memencet tombol ini, kemudian dia akan berpindah yaitu ke konsumsi bahan bakar rata-rata, ada kecepatan rata-rata real time, kecepatan rata-rata yang sudah Anda jalankan, kemudian ada tanggal, dan juga ada informasi error code yang juga akan ditampilkan di sini. Pada saat Anda memindahkan ke mode sport pun juga di bagian bawah layar yang ada pada tachometer pun juga akan berubah. Oke, lanjut ke bagian lingkar kemudi. Di belakang lingkar kemudi ini standar BMW. Sisi sebelah kiri ada tuas sen, lampu dim, dan juga tombol untuk informasi pada instrumen clusternya. Jadi untuk MID ini menggunakan tombol yang ada di sini. Sedangkan di bagian sebelah kanan dia tombol untuk wiper kaca depan lengkap dengan fitur pengatur interval waktunya, dan ada fitur auto rain sensornya. Jadi pada saat Anda letakkan di posisi auto, pada saat hujan dia secara otomatis wiper kaca depan akan menyala. Pada bagian lingkar kemudinya model palang 3 berlapis kulit, di mana di bagian sisi kiri ini dia ada tombol untuk tombol limiter yang mana untuk membatasi kecepatan, tapi tidak ada fitur cruise control. Sedangkan di bagian kanan adalah pengaturan tombol untuk sistem infotainment. Jadi mulai dari volume, pengaturan track, mode, dan juga mengangkat telepon apabila Anda sudah mengkonektivitaskan smartphone Anda via Bluetooth ke iDrive-nya. Oke, lanjut ke bagian sebelah kanan. Di sebelah kanan tombol-tombol untuk mengaktifkan lampu utama, dan dia juga sudah dilengkapi dengan fitur auto. Di sini juga ada tombol untuk fog lamp depan serta belakang, dan pengaturan dimming pada bagian seluruh tombol-tombol dan juga instrumen cluster pada mobil ini. Kemudian di bagian door trim ini Anda juga mendapatkan power window, keempat kacanya sudah full auto. Di sini juga ada pengaturan kaca spion, pelipatan secara elektrik, dan juga pada bagian door trim ini Anda sudah mendapatkan
lampu. Jadi di sini ada lampu yang berwarna amber light yang sama, berwarna amber yang sama persis seperti instrumen cluster. Jadi dia ada ambient lightnya di sini. Oke, dan panel kayunya ini pun juga berlanjut ke bagian door trim yang membuat benar-benar senada di sini, terlihat mewah di dalam kabinnya. Serta kualitas materialnya untuk kulit yang sama persis itu hanya di bagian tengahnya saja. Door pocket dengan ukuran besar di sini, kemudian di bagian sebelah kanan bawah dashboard tempat penyetelan lampu juga ada tempat penyimpanan. Untuk laci di sebelah kiri juga punya ukuran yang cukup lumayan. Dan di bagian atasnya ini Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin dan lampu penerangan, serta untuk kaca spion di bagian tengah sudah auto dimming. Kemudian lampu di bagian atas ini juga ada reading light yang masing-masing sisi bisa dimatikan dan nyalakan secara personal, serta dia sudah dilengkapi dengan lampu LED. Posisi mengemudi dari mobil ini sangat BMW seri 3 sekali. Dirasakan sangat sporty, posisi duduk yang rendah, tapi memang Anda bisa atur, di mana pengaturannya ini seluruhnya full elektrik, jadi maju dan mundur, naik turun, kemudian sudut kemiringan sandaran itu seluruhnya elektrik, dan juga ada memorinya. Jadi Anda bisa menyimpan posisi terakhirnya. Kemudian di bagian lingkar kemudi pun bisa Anda atur, dia sudah tilt steering dan juga teleskopik. Pengaturan seatbelt pun sayangnya tidak bisa di sini, jadi model pengaturan seatbeltnya masih fix, serta untuk headrestnya pun juga masih model manual untuk naik dan turun, serta maju dan mundurnya seperti ini. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang yuk. Nah, sekarang kita duduk di baris kedua BMW seri 3 F30 ini. Pada saat saya duduk di dalam kabin, saya merasa bahwa posisi duduknya ini cukup nyaman. Cukup nyamannya adalah karena saya mendapatkan legroom yang lega. Dengan ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Anda bisa lihat legroomnya lega, headroomnya cukup memadai, dan bagian dudukan kaki pun juga dapat menyangga paha dengan cukup sempurna. Dan menurut saya walaupun postur Anda lebih tinggi pun Anda masih bisa terakomodir dengan baik di bagian belakang. Yang saya rasa cukup kurang adalah di bagian sandarannya, karena sudut kemiringan sandaran ini bisa dikatakan terasa agak tegak, tidak terlalu rebah, namun memang belum terlalu mengganggu. Mungkin akan mengganggu apabila Anda melakukan perjalanan yang cukup jauh di sini. Kemudian di bagian belakangnya sendiri pun Anda juga sebenarnya bisa diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus, tapi untuk orang ketiga di bagian tengah ini menurut saya kurang nyaman. Kenapa? Karena hub di bagian tengahnya ini, tonjolan bagian tengahnya ini yang tinggi, kemudian konsol tengahnya yang juga menjorok ke bagian belakang, yang membuat akan terasa kurang nyaman untuk penumpang orang dewasa di bagian tengah ini. Dan sebenarnya sendiri pun memang sudah disediakan 3 buah headrest untuk 3 orang dewasa, dan dia juga sudah ada seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang di bagian belakang. Oke, secara kualitas material sama persis seperti di bagian depan, seluruhnya material soft touch, kulit di bagian tengah, kemudian juga mendapatkan panel kayu, dan Anda pun juga tetap mendapatkan door pocket di bagian door trimnya. Kemudian ada backseat pocket, dan Anda juga mendapatkan armrest, yang mana armrestnya ini juga ada cup holdernya 2 buah. Kemudian di sini pun headrestnya sendiri juga bisa Anda atur untuk menyesuaikan dengan posisi duduk Anda. Kemudian di bagian konsol tengah ini juga Anda mendapatkan AC, yang mana AC-nya ini sayangnya tidak dapat diatur secara terpisah, jadi masih dari bagian depan untuk pengaturannya. Dan di bagian bawahnya ada soket 12 volt, serta ini adalah varian tertinggi yaitu BMW Modern, di mana Anda juga mendapatkan roller blind untuk di bagian pintu. Jadi Anda mendapatkan masing-masing untuk di bagian sisi kiri maupun di sisi kanan untuk di baris belakangnya. Di bagian atas Anda juga mendapatkan reading light untuk masing-masing sisi, dan di bagian tengahnya juga ada lampu penerangan utamanya yang juga sudah full LED. Dan di sini pun Anda juga mendapatkan tempat untuk menggantung tangan Anda, ada penggantungan serbaguna juga di bagian armrestnya. Seperti itu untuk di bagian belakangnya. Dan apabila Anda tertarik untuk membeli BMW seri 3 F30 seperti ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal yang harus Anda perhatikan paling utama di bagian mesin untuk BMW 320 diesel seperti ini adalah dengarkan pada saat mesin ini menyala. Apakah suaranya terasa kasar atau tidak? Terdengar kasar mungkin itu dikarenakan hal yang paling umum terjadi adalah rantainya yang memuai. Jadi timing chain-nya itu memuai, dan akibatnya dia mengeluarkan suara yang lama-kelamaan juga bisa mengakibatkan kefatalan, yaitu rantainya ini putus. Dan apabila putus,
jelas mobil ini akan mengalami kegagalan pada bagian internal mesinnya dan jelas akan menguras kantong Anda. Kemudian hal yang kedua adalah perhatikan secara visual. Mobil ini secara di forum-forum luar negeri juga dikatakan bahwa apabila mobil ini rentan terjadi kebocoran di sekitar ruang mesinnya, dan apabila terjadi kebocoran oli di sekitar mesinnya tersebut jelas akan menguras kantong Anda karena Anda harus melakukan penggantian beberapa bagian seperti packing-packingnya. Kemudian hal berikutnya di bagian mesin juga perhatikan secara visual pada bagian turbonya apakah terlihat ada kebocoran oli atau tidak, serta pada saat Anda melakukan akselerasi pada saat test drive, apakah Anda harus lihat dari bagian knalpot belakang apakah dia mengeluarkan kepulan asap yang cukup tebal atau tidak. Karena apabila hal tersebut terjadi, jelas ada masalah pada bagian turbonya karena mengingat mobil ini sendiri pun tidak menghasilkan kepulan asap pada saat Anda melakukan akselerasi walaupun dia bermesin diesel. Nah, itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli BMW seri 3 F30 seperti ini. Dan bicara soal pajaknya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah tahun 2014 dengan beban pajak per tahunnya mencapai 10 jutaan. Sedangkan untuk pasarannya sendiri, seri 320D bermesin diesel seperti ini memiliki harga pasaran mulai dari 300 jutaan hingga 370 jutaan tergantung kondisinya dan seberapa sedikit odometernya. Nah, begitulah hasil review kami mengenai BMW F30 320 diesel seperti ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.